dengan saya Denny Yuwono. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang saham di sektor batubara. Tetapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa video ini bukan ajakan untuk jual maupun beli saham. Tolong teman-teman juga tinjau lagi ulang analisanya dan resiko ditanggung pribadi masing-masing. Oke, kita langsung saja. Saham batubara yang mau saya bahas di sini adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Pertama saya akan membahas secara analisa teknikal, kemudian saya akan membahas sekilas analisa fundamental. Saya menggunakan chartpad di Stockbit. Saat ini saya menggunakan time frame daily. ITMG mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya pada tanggal 13 November 2020 sampai 3 Desember 2020 dari 8.500 sampai 15.700 tertingginya. Kemudian sampai awal tahun 2021 dan seterusnya sampai Juli 2021 sideways cenderung menurun, kemudian agak naik, dan tepatnya pada hari Kamis kemarin tanggal 22 Juli ITMG mengalami breakout dengan volume yang cukup tinggi di sini volumenya. Dan kalau teman-teman pelajari di sini terbentuk seperti cup ya. Ini cup setengah lingkaran besar, kemudian setengah lingkaran kecil. Saya tarik pada saat kenaikan signifikan menggunakan Fibonacci retracement. Di sini saya tarik Fibonacci dan terlihat target pertama di 161,8%. Ini menurut saya target yang sering berpotensi tercapai jika ada suatu kenaikan yang signifikan dan diikuti dengan breakout sekitar di angka 20.000 ke atas. Ini untuk time frame daily dan digabung dengan time frame weekly. Itu time frame weekly-nya terbentuk juga seperti cup and handle. Ini setengah lingkaran di sini yang besar, kemudian di sini setengah lingkaran kecil, dan terjadi breakout ditutup hari Jumat kemarin dengan candle bullish yang bagus ya, ini seperti mirip Morubosu. Jadi permintaan belinya cukup kuat. Jadi menurut saya ini pola yang cukup bagus dari segi teknikal untuk kita melakukan swing trading untuk beberapa minggu atau bahkan mungkin bulan ke depan. Yang saya lihat ini juga didukung oleh analisa fundamental. Nanti setelah ini saya coba untuk menjelaskan sekilas untuk pandangan saya seperti apa untuk fundamentalnya. Kemudian ini targetnya untuk yang weekly, saya tarik tanah di sini dan mencapai targetnya di sini dengan ketinggian yang sama sekitar 23.900-an, 24.000 kurang sedikit. Ini masuk akal juga karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini adalah titik-titik resisten dan support dari saham ITMG dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti ini, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini banyak titik, ada 8 titik ini kena dengan garis resisten ini dari tahun 2017. Jadi menurut saya ini memang target profit yang maksimal, tapi kita sama-sama nggak tahu apakah harga saham itu bisa mencapai sesuai target ini atau enggak. Cuman kalau dilihat dari range take profitnya untuk swing trading beberapa bulan ke depan sih, kalau saya lihat sekitar ini ya tadi 20.100 ini sampai 23.900. Jadi kalau punya posisi sih bisa take profit bertahap di antara range-range ini ya, untuk amannya kalau kita melakukan trading. Kalau investasi mungkin juga bisa di hold mengikuti perkembangan dari fundamental perusahaannya sendiri. Kemudian saya mau membahas untuk harga batubara dunia. 10 tahun terakhir ini kita mengalami puncak ya tertinggi di 10 tahun terakhir. Ini saya ambil dari websitenya tradingeconomics.com, kontrak batubara. Sekarang penutupan Jumat kemarin tanggal 23 itu di 146,2. Ini melebihi di puncak tahun 2018 di angka 117 dan 2016 di angka 109, ini di angka 110-an ya. Jadi sekitar 110, 100 ke atas ya ini.
sekitar 110, 100, 100, 110 di atas 100 ini puncaknya, dan terjadi breakout di sini ya. Jadi mungkin kalau diukur ketinggian ini seperti cup and handle juga, mirip-mirip, cuman ini kebalik ya cup and handle-nya. Ini mungkin bisa 110 dengan 50, 60 ya, mungkin kalau bisa di 170 ya, 170 targetnya, 170, 180 seperti high-nya harga batubara tahun 2009 kemarin, tahun 2009 itu mencapai 180 kalau nggak salah itu harga ITMG. Coba kita cek ya, ini 2016 sampai 18 dia harga rata-rata cukup bagus ya, sekitar 80 sampai 110 ya, ini harga batubara 16 sampai 18. Kita lihat di harga sahamnya di tahun 2016 sampai 18 dulu ya. Itu sekitar 16 sampai 18 itu waktu itu sempat marketnya turun, harga batu baranya sempat turun itu di sampai 5.000 ITMG. Itu 16 mulai naik, kemudian mencapai puncaknya tuh di sekitar 30.000 ini. Iya, ITMG sekitar 30.000 itu dengan catatan harga batu bara dunia itu sekitar 110, 30.000. Sedangkan sekarang ini harga batu bara ada di harga 146 dunia. Harga sahamnya masih di 16.300. Jadi menurut saya nih peluang untuk ITMG bisa naik karena ya ketinggalan ya dibandingkan harga batu bara yang di 2016 sampai 18 ini puncaknya di 110 ini, kira-kira di atas 100 ini kan sekitar bermain di area 20 ribuan ke atas ini. Sedangkan sekarang masih 16.300, berarti ini masih ada potensi naik sekitar 30-40% ke atas. Itu menurut saya ini kayak seperti dikasih contekan kita bahwa harga batu bara sudah tinggi sekali, harga sahamnya masih di bawah. Jadi ini kayak dikasih contekan bahwa kemungkinan besar harga akan ngikutin harga saham batubara, akan ngikutin harga batubara dunia ya. Karena nanti saya akan cerita tentang beberapa hal yang mendukung dari fundamental saham ITMG ini ya, karena ITMG menurut saya merupakan saham yang bagus dan sangat berkorelasi dengan harga batubara dunia. Oke, kalau misalkan kita lihat lagi di tahun 2009 itu waktu harga batubara mencapai 180 itu bisa mencapai harga ITMG sekitar 57.000 ini. Mencapai 56.000, 57.000 pada saat harga batubara 180. Jadi ini menurut saya peluang yang cukup bagus ya untuk beli di saham ITMG ya. Oke, kemudian ini 10 tahun terakhir saya akan bahas sekilas untuk ya ini ada riset dari sumbernya perusahaan Bloomberg dan Indo Premier. Ini ada yang riset cool ya. Share price return ini harga sahamnya mencapai kenaikan 356% pada tahun Maret 2009 sampai Desember 2010. Kemudian untuk Januari 2016 dan Oktober 2018 tadi yang kita bahas tuh sahamnya naik sekitar 286. Kalau yang tahun 2020 sampai 2021 nih, April sampai Juni 2021 itu masih harga sahamnya masih belum kemana-mana, 46%. Sedangkan change in coal price ini harga batubara dunianya itu kenaikannya sudah hampir sama dengan yang 2009-2010, kemudian 2016-2018. Nah ini 123% ini hampir sama dengan yang ini. Ini harga sahamnya masih belum kemana-mana, bahkan ini ada PI yang minus ya, minus 16%. Ini kalau saya lihat sih memang dari berbagai saham sektor batubara pada Q1 2021 saham ITMG ini salah satu saham favorit, bukan saham favorit tapi kayak saham yang paling bagus di antara beberapa saham populer lainnya, karena dia mengalami kenaikan laba yang cukup signifikan dibanding saham yang lain. Jadi dia
masih yang lebih bagus dibanding PI ini ya. PI-nya ini masih minus, nih ada yang minus berarti ini. Cuman ya kita pokoknya lihat di ini dulu, change in coal price-nya nih hampir mirip di atas 1%, tapi ini harga share price return-nya ini masih terlambat ya dibanding history yang tahun-tahun sebelumnya ya. Memang history tidak menjamin akan selalu ini ya sama. Cuman paling tidak kita belajar dari sejarah bahwa biasanya saham komoditas itu saham cyclical yang ngikutin harga komoditas acuannya gitu. Iya, jadi ini menurut saya peluang. Ada beberapa saham batubara yang berarti masih membukukan kerugian. Saya baca-baca juga di berita tuh dulu waktu awal tahun itu ada banjir bandang ya di Kalimantan, itu mungkin menghambat produksi sehingga walaupun harga batubara dunia itu sempat merangkak naik, tapi tetap aja mungkin ini eh, menghambat volume produksi, jadi masih negatif dan belum terlalu naik. Yang cukup bagus cuman ITMG ya kalau saya lihat ya. Oke, ini ya kan merangkak naik ke atas ya, jadi harusnya secara laporan kuartal per kuartal untuk saham di sektor batubara tuh nanti di Q2 maupun di Q3 2021 itu harusnya mengalami lonjakan laba yang cukup signifikan jika tidak ada banjir bandang maupun faktor-faktor lain seperti kebijakan Cina yang memblok Australia itu cukup mendukung ekspor batubara Indonesia ke Cina ini. Oke, ini mungkin sekilas untuk yang kontrak batubara dan ini research dari berbagai sumber. Jadi kita lanjut ke sekilas untuk ini laporan keuangan di Q1 ya, ITMG 03 2021, jadi Maret 2021. Kita lihat di sini pendapatannya tuh turun. Jadi ini mungkin volume produksinya turun. Tapi bagusnya ITMG ini beban pokok pendapatannya ini juga turun ya dari 300 ke 199. Jadi laba kotornya ini bisa naik. Jadi ini cukup efisien ya, perusahaannya efisien, berusaha mengefisien mungkin, dan harga batubara juga naik. Jadi walaupun pendapatan bersihnya turun, volume penjualannya, produksinya turun juga. Itu volume produksi, bukan volume penjualan, volume produksinya turun. Dengan efisiensi harga batubara yang juga bagus, ini bisa menghasilkan laba kotor yang cukup naik ya, 30% ya. Kemudian ada insentif juga ini dari pemerintah ya, dari beban pajak penghasilan 30.000 ini itu 14.000 ini dalam ribuan dolar. Jadi ada kenaikan laba yang cukup signifikan dari Maret 2020 ke Maret 2021 sekitar 191%, 14.400 dolar ke 42.000 dolar. Jadi ini cukup bagus dari analisa pendapatan bersihnya walaupun turun tapi laba kotornya bisa naik, dan laba periode berjalannya pun naik signifikan dibantu dengan insentif dari pemerintah nih, beban pajak penghasilan. Oke, kemudian kita lihat lagi di ini ya, neraca ya. Neracanya ini masuk perusahaan share atau enggak ya. Ini ITMG ini menurut saya juga perusahaan yang bagus. Cash dan setara cashnya dia ada 276.000. Ini sudah bisa melunasi hampir semua dari liabilitasnya dia. Jadi liabilitasnya dia itu di sekitar berapa nih? 317.000. Jadi tadi 270-an, di liabilitasnya 317. Jadi semua cashnya tuh hampir bisa melunasi semua liabilitasnya. Tetapi ini liabilitasnya pun juga sehat. Sekarang liabilitas yang paling memberatkan adalah liabilitas yang mengandung bunga. Kalau kita lihat yang mengandung bunga ini hanya sedikit ya, sekitar ini pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam setahun ini 7.000. Dari 200.000 hanya 7.000 yang mengandung bunga. Yang lainnya nggak ada bunga. Utang usaha, utang pajak, beban yang harus bayar, derivatif, sewa. Kemudian juga utang jangka panjang yang mengandung bunga.
Itu 35.000 dari 100.000, nggak ada separuhnya, separuh kurang. Total liabilitas pun lebih kecil jauh dibanding total ekuitas ya. Total ekuitasnya 883 ya. Ini 813. Jadi DER-nya, debt equity ratio-nya di bawah 0,5. Jadi ini perusahaan cukup kuat ya, cukup solid, keuangannya solid, bagus. Jadi potensi gagal bayarnya nggak ada. Ini liabilitasnya hanya 216 ya, liabilitas jangka pendek ya. Potensi gagal bayar jangka pendek nggak ada karena aset lancar pun 482.000. Jadi ini untuk laporan keuangan ITMG untuk kuartal pertama menurut saya sangat bagus untuk efisiensinya dan labanya dan kesehatan neracanya. Oke, kemudian nih saya ambil ya case statistik ya teman-teman. Ini mungkin Stockbit perlu dilihat ulang, dicek ulang sih, karena dia kan juga input data manual. Jadi ini bukan data yang valid. Kalau valid tetap kita harus buka di laporan di idx.com. Ini labanya tahun 2021 awal, ini dirupiahkan ya, tadi dolar ini sudah dirupiahkan, itu sudah lebih besar dari setahun 2020. Jadi selama setahun kita resesi pandemi corona ini, dengan harga batubara yang turun terus menerus juga dan panik di mana-mana, konsumsi batubara juga berkurang, itu pendapatan ITMG pun juga ikut terimbas dari ini, turun terus ya, 252 miliar turun terus sampai bahkan dia rugi di kuartal 4, dan dia langsung bisa berbalik turnaround signifikan ya di kuartal 1 ya, dari rugi langsung jadi positif. Dan ini juga secara kuartal per kuartal juga naik dari tahun ke tahunnya kuartalnya, dan kuartal 4 ke kuartal 1 ini juga naik signifikan. Jadi menurut saya ini bagus untuk kita lihat peluang untuk perusahaan turnaround dari rugi menjadi positif ya. Potensi turnaround tahun ini sangat besar ini. Oke, kemudian satu hal lagi yang mungkin ini juga tidak ada di saham-saham lain yang kurang royal bagi dividen ya. Kalau royal bagi dividen itu kita biasanya jual sebelum kum dividen ataupun menuju ini ya RUPS yang dividen interim ya. Jadi ITMG ini terkenal royal bagi dividen. Saya dapat info ini juga dari public expose. Oh ya, sebelum dividen saya mau ngomong dulu untuk masalah batubara. Saya ambil data ini dari public expose-nya ITMG ya. Itu kan harga batubara dunia kan acuan internasional itu, kita milih batubara ITMG karena dia lebih ini, lebih orientasinya dia lebih ke ekspor ya. Kalau kita lihat Indonesia tuh hanya 17%. Jadi kalau kita kurangkan 100% berarti 83% ini ekspor ya. Paling banyak ke China dan nomor 2 ke Jepang. Lainnya ada Filipina, Thailand, Korea, Bangladesh, Taiwan, Malaysia, Vietnam dan lain-lain. Jadi sesuai dengan harga batubara acuan internasional yang di Newcastle itu, harga jualnya ITMG pun ikuti harganya lebih tinggi dibanding sesama saham yang ini ya, sejenis ya, seperti PTBA Bukit Asam. Itu dia lebih ke domestik, supply ke PLN dengan harga yang dipatok ya, harga HBA ya, harga batubara acuan itu dipatok. Jadi dia mungkin ekspornya tuh lebih kurang. Jadi kalau untuk ikuti harga coal dunia lebih bagus ITMG ini dibanding PTBA, karena PTBA dipatok harganya ya. Kalau ini lebih floating ikuti harga acuan dunia nih ITMG. Jadi harusnya secara teori nanti Q2 2021 itu akan ITMG ini akan mengalami lonjakan laba juga. Sama kalau Juli, Agustus, September ini harga batubara stay di atas 140, 130, itu menurut saya di Q3 pun dia akan mengalami lonjakan laba lagi yang signifikan. Sehingga nanti pada saat dividen interim di bulan Oktober November 2021 ini dia akan membagikan dividen yang cukup besar. Dan itulah saatnya kita
kalau hanya trading swing ya bukan investasi jangka panjang, itu ya kita keluar dulu ya sebelum dividen, karena takutnya setelah dividen akan drop. Kalau teman-teman pernah dengar dividen trap itu yang besar itu kan bisa lebih turun dibanding kita dapat dividennya. Jadi mending kita out dulu waktu paling terakhir pada saat atau sebelumnya, itu bisa take profit dulu sambil melihat harga acuan batubara dunia saat itu tuh di angka berapa. Kalau saya lihat di bulan Juli ini sudah stabil di 140-an. Jadi tinggal tunggu di Agustus dan September apakah stabil di atas 130, 140. Atau kalau naik lagi 180 ya berarti mungkin menurut saya sih TMG ya bisa terbang ya sahamnya kalau seperti itu ya. Makanya ini saya buat video ini supaya mungkin bisa jadi bahan acuan teman-teman untuk analisa ulang, dan kalau tertarik beli sahamnya pun harganya ini masih belum kayak terlambat untuk dibeli karena barusan breakout juga hari Kamis kemarin dan Jumat pun harganya koreksi gitu. Oke, ini berarti ya kalau kita saham yang kita kan pernah dengar kalau saham-saham yang nggak bagi dividen itu kan kayak dinilai, kalau teman-teman pernah dengar itu kan kayak saham-saham kalau grup Panin itu kan nggak pernah bagi dividen, itu kan dinilai kayak nggak bisa terlalu naik gitu harga sahamnya. Kalau yang dividennya tinggi-tinggi itu mungkin banyak dividen hunter juga kayak investor-investor asing yang lebih nyaman dengan perusahaan-perusahaan yang sehat dan bagi dividen besar seperti ini. Sehingga dividen ini menurut saya cukup penting untuk ITMG itu bisa berhasil mencapai target harga yang kita bahas di teknikal tadi ini. Ini kan kita bahas secara teknikal, kalau yang ini kan kita bahas secara fundamentalnya apakah mendukung gitu. Oke, kita lihat dari Stockbit juga, ini saya datanya corporate action, mungkin ya nanti bisa dicek ulang, tapi tiap tahun memang dia tuh royal dividend. Di public expose-nya pun ini tadi saya belum ini ya, public expose-nya pun belum saya bahas ini ya, benar, sorry ya, ini public expose-nya tuh dia bagian dividen ini kita bisa lihat datanya ini yang benar ini ya. Nah, Stockbit kan bisa salah, kalau ini kan public expose dari perusahaan ini pasti benernya ini historinya dari 2012 sampai 19 tuh. Kalau kita lihat kan payout ratio-nya sekitar 85% ya, ada yang 100%, terakhir 75%. Jadi range-nya 75 sampai 100% untuk bagi dividen. Jadi dia ini cash-nya ini memang benar-benar ada, nggak cuman dicatat aja, dia benar-benar bagi tunai untuk memegang sahamnya. Ini cukup royal kalau di atas 70% ini dividen bersaham. Oke, kita lihat sekilas untuk dividennya ya. Nah, kalau kita lihat untuk pada saat tertinggi itu sekitar bulan 2009-2010 ya, ini harga tertinggi harga batubara dunianya 2009 dan 2010. Ini 9 ini bagi dividen 1.300, 2010 ini sekitar 2.000, 2011 ini 1.700. Nah ini yang tinggi 2012 ini ya, mungkin 2011 ini tertinggi ya kalau lihat ini berarti 2000. Oh, nggak ada datanya ya. Ya intinya sih dia bagi dividen cukup tinggi di 2012 ya. Ini kalau ini 4.000 ya dalam setahun. Dan tiap tahun ini bagi dari tahun 2009 ya. Kalau teman-teman lihat nih 9, 10, 11, 12, 13 terus dia bagi dividen sampai 2020. Pada saat corona pun ya dia tetap bagi dividen ini. Royal bagi dividen. Kemudian tahun 2016 sampai 18 tadi juga cukup tinggi ya harga coolnya kita bahas tadi. Ini 16 belum, ada saat naik mulai belum terlalu tinggi lah. 17 sampai 18 ini yang cukup tinggi saya lihat. Ini sekitar 2.500, 2.400 ya. Ini sekitar 3.000-an ya, 3.100, 3.200 nih. Jadi dividen payout ratio-nya ini bukan dividen payout ratio tapi dividennya ini kalau kita misalkan kita anggap aja dividen yield-nya 10%. Jadi kalau dividennya 3.000 itu kan 10%-nya 30.000. Jadi kalau ITMG bagi dividen dalam setahun itu Rp3.000 dengan asumsi dividen yield 10% aja, itu dia harusnya harganya di 30.000. Dividen dari 10% itu cukup tinggi ya. Kalau kita ngitung 10% dari harga sahamnya.
Jadi mungkin harganya harusnya ngikutin kita, ya ini hanya perpatokan kira-kira aja, kalau 10% 30.000 gitu sih, nggak mesti juga. Saya hanya ngomong kalau 3.000 ini berarti harga sahamnya juga bisa ikut terkerek naik menuju dividen dia 10%, karena dia memang dividennya tuh besar. Cuman historinya saya belum hitung ulang biasanya yieldnya tuh berapa persen, juga kurang punya data saya, karena dia kan cyclical ya, kadang naik kadang turun ya. Cuman sekarang ini saat yang bagus sih untuk sekarang ini ininya harga batubara dunia itu. Jadi ini kalau berdasarkan valuasi untuk dividen yield, kalau kita ngitung bisa perkirakan tahun ini sama, kita ambil yang rendah aja nih 2.400, ya 10%-nya harusnya 24.000 sesuai targetnya di TMG yang weekly tadi, 24.000 harusnya mencapai ke sana. Ya kita lihat aja nanti di harga gold dunia bulan Agustus sama September apakah sama enggak, karena kan juga ada yang tahu kalau bulan depan 2 bulan langsung turun lagi signifikan, kan juga nggak ada yang tahu, karena harga komoditas ini kan cukup ini ya, cukup fluktuatif gitu. Oke, ya ini tadi ya 2019 ini annualnya ya, annual income statementnya 2019 1.500 ya, ini EPS-nya nih. Kan bagi dividennya itu kan nanti berdasarkan IPS biasanya di TMG ini, berapa persen dalam setahun dari earning per share-nya. Ya 2017 2016 cukup tinggi, 2016 ini start naik ya harga gold tadi di atas 100. Ya semoga aja nih sejarah berulang ya, seperti stories repeat again, sejarah berulang, jadi TMG bisa ikutin sejarahnya nih. Oke, kemudian kita cek ini ya valuasinya. Untuk saya menggunakan Stockbit di ini standar deviasi, ini banyak digunakan orang-orang juga sama institusi. Oke, sekarang harganya di ITMG di 16.300 ya. 16.300 itu sekarang mencerminkan PBV ya, yang hijau ini yang hijau muda nih ya, 1,42 ini PBV. Ini 5 tahun, saya pakainya 5 tahun ya. 5 tahun tuh karena mungkin cyclical itu kita lihatnya, kalau 3 tahun mungkin terlalu pendek, mungkin kita lihat 5 tahun itu lebih siklus tertinggi dan terendahnya tuh bisa dapat gitu. Kalau mau 3 tahun ya nggak apa-apa, cuman sementara di video ini saya pakai yang 5 tahun. Untuk harga ITMG sekarang di harga 142, harga ITMG PBV-nya, kenapa kok kita menggunakan PBV, karena biasanya perusahaan yang cyclical itu kebanyakan ini earningnya kan nggak stabil. Jadi kalau menggunakan standar deviasi itu, kalau yang PER, price earning ratio itu lebih stabil. Kalau untuk perusahaan yang stabil labanya itu menggunakan PER yang nggak pernah rugi, yang bukan cyclical itu lebih bagus untuk buat analisa, lebih bisa digunakan untuk analisa. Tapi kalau cyclical seperti sektor batubara seperti ITMG ini, kita baiknya pakai price book value ya. Jadi kita lihat aja book value-nya dia rata-rata tuh di berapa selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini standar deviasinya yang rata-rata di 1,49, bentar lagi tercapai. Kalau sedikit optimis itu di standar deviasinya yang plus 1 itu di 2,03, kalau plus 2 2,56. Kita lihat sama-sama pada saat 2016, 17, 18 ini, pada saat harga batubara dunia itu naik, ini ngikutin ya harganya batubara ITMG ini menuju optimis sampai plus 2 PBV standard deviation. Jadi kalau kita teman-teman punya asumsi akan stay selama akhir tahun dan tahun depan di harga di atas 140 130 itu ya, plus 2 PBV standard deviation ini bukan nggak mungkin nggak tercapai, ini bisa tercapai sampai sini nih. Nyatanya 2018 juga tercapai di sini nih, sentuh garis ini. Kalau untuk investasi sambil ngikutin laporan keuangan. Kalau untuk trading sih ya kena di garis ungu sampai garis orange ini sudah bagus sih kalau untuk trading ya. Cukup lumayan kan. Kalau swing ini kan juga beberapa kali kena resisten juga nih, 1, 2, 3 ini tahun 2017.
Oke, berarti ini kalau secara valuasi sih ya nggak yang terlalu murah juga karena sudah mencapai rata-rata. Tetapi dengan harga batu bara dunia yang tinggi seperti sekarang ini di angka 146, ini juga bisa menjadi under value karena harga acuannya pun sudah di historinya sudah di angka sini. Jadi potensinya kalau bisa mencapai 2 lebih ini kan ya 50% lebih ya. Kalau bisa hold sampai sini ya 80% ini. Jadi kalau mau kejar kereta sambil mengikuti pergerakan, jadi ikut arus ya. Kalau kita ngomong trading ini yang tren yang ikut arus ya, bukan ngelawan arus, uptrend ya, strong uptrend. Kalau saya lihat ya sementara ini saham ITMG ini memasuki masa strong uptrend. Ini kita juga bisa melihat ya, sama bentuknya nih cup, handle, ya ini breakout ya, mungkin bisa ke orange ini ya, BBV 2 ya. BBV-nya dia kan sekitar 100 BBV-nya dia book value-nya dia tuh sekitar 11.400 atau 500 gitu. Coba kalau teman-teman cek nanti BV-nya dia tuh sekitar 11.500. Jadi kalau kali 2 nanti kalau PBV-nya 2 itu ya berarti sekitar 23.000. Kembali lagi ke target kita yang di weekly ini sekitar 23.000. Jadi menurut saya ini nggak tahu kenapa kok dihitung secara teknikal weekly maupun di fundamental kok ya ketemu angkanya sekitar 24.000 23.000 ini. Jadi ya menurut saya potensi ke 23.000 ini cukup besar lah kalau lihat dari analisa dan fundamental dan harga acuan dunia. Oke, mungkin sementara gitu dulu. Tadi sekilas pandangan saya mengenai saham ITMG. Saat ini memang saya sedang memegang posisi saham ITMG. Jadi mungkin hasil analisa dan pemikiran saya tadi bisa bersifat subjektif. Jadi mohon teman-teman bisa tinjau ulang apakah saya ada salah maupun koreksi jika saya salah. Dan untuk teman-teman saya disclaimer dulu juga bahwa semua keputusan investasi itu risiko masing-masing. Jadi saya tidak bertanggung jawab jika ada risiko kerugian di investasi di dunia saham karena saham ini sangat fluktuatif. Jika merasa informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke media sosial teman-teman. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng belnya kalau saya ada video terbaru jadi lebih update. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi untuk video-video berikutnya dan happy cuan.